Yo minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Aku. Di video kali ini Mimin bakalan ngelanjutin alur cerita anime Gaikotsuki sama Tadaima Odeka Kecil yang kini sudah masuk episode 5 dan 6. Karena episode kali ini ada adegan yang agak berbahaya, gue saranin buat kalian yang di bawah umur untuk meminta ditemani orang tua supaya channel saya kena report nantinya. Janganlah. Oke, sebelumnya disclaimer, Mimin tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita anime Gaikotsuki sama. Jadi jika kalian ingin tahu cerita lengkapnya, silakan nonton di situs-situs legal yang menyediakan. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, satset kita langsung masuk ke pembahasannya. Alur cerita anime Gaikotsuki sama diawali dengan adegan panas yang dilakukan oleh penguasa Diento yang berniat untuk menskidi dua elf sekaligus. Maruk amat nih omong ube. Sementara itu, Ark dan Aryan sedang berusaha untuk masuk ke dalam istana penguasa. Saat itu, Aryan meminta Ark untuk menyusup lewat atap dari salah satu bangunan. Namun, sangat disayangkan mereka ketahuan oleh penjaga yang berada di sana. Karena langsung ketahuan, mereka jadi harus bertaruh. Namun, karena serangan Ark menimbulkan suara yang gaduh, hal itu membuat para penjaga yang lain jadi mulai bergerak. Kita kembali ke penguasa Diento yang lagi pemanasan sebelum skidi. Akan tetapi, baru ingin mulai ia diganggu oleh suara ketukan dari bawahannya. Bawahannya melaporkan kalau ada penyusup yang masuk ke istana. Namun, saat baru ingin memberitahu lebih lanjut, pintu kamar tiba-tiba dihantam dengan ledakan. Rupanya yang datang adalah Ark dan Aryan. Garis-garis elf itu sangat senang karena akan diselamatkan oleh Aryan. Triton mencoba untuk mengusir mereka dengan wibawa kekuasaannya. Tapi benar-benar serangan critical damage yang Aryan lancarkan. Mimin aja sampai ngilu ini, oi. Lalu tanpa basa-basi, Aryan langsung menyelamatkan dua gadis elf yang ditahan. Ark pun mencoba menghentikan anak dari Triton yang ternyata adalah bos dari pemburu elf sebelumnya. Ark mengeluarkan Hausoku no Haki miliknya yang mengakibatkan anak itu pingsan seketika. Bukan hanya itu, akibat dari hantaman tangan Ark, tembok di depannya jadi berlubang dan di dalamnya ada sesuatu yang membuat mata Ark jadi hijau. Sementara itu, Aryan sedang menghukum Triton dengan cara menendang manuk miliknya. Aduh, yang pertama aja udah ngeri, ini malah dipertegas lagi. Ark mencoba menahan amarahnya Aryan, tapi sepertinya itu agak susah. Aryan menegaskan kalau manusia ini melanggar perjanjian yang sudah ada. Jadi apa salahnya kalau ia mendapat hukuman yang pantas? Saya sih setuju sama Aryan, tapi caranya ya kurang-kurangilah ke arah manuk. Kemudian Aryan menyuruh dua gadis elf tadi untuk membalas semua perbuatan Triton terhadap mereka sampai puas. Benar-benar pemandangan yang mengerikan bagi seorang laki-laki seperti Ark. Tak lama berselang, pasukan penjaga datang menyerang, tapi Aryan dapat membereskannya dengan mudah. Sementara itu, Ark sedang sibuk membungkus emas yang sangat banyak. Aryan yang sudah selesai datang menghampiri Ark yang sedang looting. Ark agak terkejut karena dengan Aryan begitu cepat. Karena takut dikira serakah, Ark sedikit ngeles kalau yang dia lakukan ini supaya mereka tak bisa membayar orang lagi untuk memburu para elf. Aryan pun percaya dan malah menganggap Ark sangat cerdas. Padahal Ark cuma pengen punya uang yang banyak aja. Namun tiba-tiba saja istana Diento terjadi ledakan secara bertahap. Ark mengira kalau ini adalah ulah dari Aryan, tapi Aryan sama sekali tak berbuat apa-apa. Karena sudah ngelut banyak harta, Ark dan Aryan pun langsung pergi dengan skill teleportasi. Dengan begini pekerjaan Ark dan Aryan jadi selesai. Aryan pun membayar Ark sesuai dengan perjanjian mereka di episode sebelumnya. Aryan pun mengajak Ark untuk mengunjungi desa elf. Aryan juga meminta Ark untuk terus membantunya dalam misi penyelamatan para elf. Namun Ark mengatakan apakah orang luar seperti dia bisa masuk ke desa? Aryan menjawab tentu saja bisa, asal dapat izin dari tetua. Lalu Ark menjelaskan kalau ia tak bisa melepaskan baju jira ini. Alasannya karena jika Ark melepas helmnya, mungkin Aryan akan menyerangnya. Aryan pun bersumpah tidak akan menyerang Ark kalau ia menunjukkan wajahnya. Kemudian Ark pun membuka helmnya. Betapa terkejutnya Aryan melihat sosok Ark yang berwujud tengkorak. Aryan sempat bertanya kenapa Ark bisa begini. Ark hanya menjawab kalau ia tidak tahu. Saat ia bangun, dirinya sudah seperti ini. Mungkin saja ini kutukan. Ark beralasan begitu karena ya masa dia bilang dia masuk ke isekai dengan penampilan karakter game miliknya, kan terdengar aneh gitu. Setelah mengamati Ark, Aryan berasumsi kalau Ark bukanlah undead karena ia bisa menggunakan sihir penyembuh dan menghilang kutukan. Terlebih lagi, Ark disukai oleh makhluk spirit. Aryan pun menegaskan kalau ia dan para ras elf tidak akan menyebarkan rahasia Ark ini sebagai rasa terima kasih karena telah menolong elf yang diculik. Dan apabila wujud Ark ini memang sebuah kutukan, maka pengetahuan para tetua elf mungkin bisa membantu. Ark tak menyangka kalau petualangannya masih akan terus berlanjut bersama dengan Aryan.
Cerita beralih ke kota Olaf yang merupakan ibu kota kerajaan Roden. Terlihat sang raja dari kerajaan Roden yang bernama Carlo Delfrid Roden Olaf sedang berunding masalah di Ento dengan anak-anaknya. Salah satu anaknya terlihat bisa menganalisis masalah dengan cermat dan terlihat cukup baik. Ia bernama Pangeran Sek. Sek beranggapan kalau mungkin saja penguasa di Ento memburu para elf dan menjualnya ke Kekaisaran Timur. Namun semua itu hanya berdasarkan rumor semata. Lalu pangeran kedua yang bernama Dakares tak bisa menerima asumsi dari Sek karena hanya berdasarkan rumor belaka bukan berdasarkan fakta. Lalu sang raja bertanya ke putrinya yang bernama Yuriana. Yuriana beranggapan kalau sampai rumor yang beredar itu adalah faktanya, maka bisa dipastikan kalau mereka telah melanggar perjanjian dengan para ras elf. Tidak hanya itu, bahkan kalau hal ini sampai menyebar ke negara lain, maka akan timbul gesekan yang lebih parah lagi. Yuriana menegaskan kalau kita harus segera memastikan kebenarannya lalu segera menemui perwakilan para elf, supaya para ras elf tidak menghentikan bisnis yang sudah mereka jalani selama ini. Jika sampai itu terjadi, maka negara lain akan menuntut kerajaan Roden untuk bertanggung jawab. Setelah menerima masukan dari anak-anaknya, sang raja langsung mengutus putri Yuriana untuk pergi ke Limburg dan mengatur pertemuan dengan perwakilan para elf. Namun anehnya, Pangeran Dakares terlihat seperti tak senang dengan tindakan ayahnya sendiri. Ketiga anak raja ini memiliki pemikiran dan kemampuan masing-masing. Mungkin saja mereka sedang bersaing untuk mendapatkan gelar putra mahkota. Lalu cerita kembali lagi ke Ak dan Aryan yang sedang menyusuri hutan untuk menuju desa para elf. Namun karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Aryan ternyata masih lapar karena hanya makan ikan saja tadi. Ak pun memutuskan untuk berburu, siapa tahu dapat hewan yang bisa mengenyangkan. Saat Ak pergi, terlihat Aryan seperti tertarik dengan Ponta. Dia bahkan tersipu malu saat melihat Ponta. Aryan benar-benar tak bisa menahan pesona dari Ponta. Sementara itu, Ak mendapatkan buruan yang cukup besar. Saat ia kembali sambil membawa buruan, Ak tak sengaja melihat Aryan sedang... Ternyata Aryan dari tadi menahan rasa gemasnya yang ingin memeluk Ponta. Namun saat sedang asyik dengan Ponta, Aryan sadar kalau Ak sudah kembali. Dia langsung berubah sifat dari gadis yang imut jadi gadis yang terlihat tegar. Lalu Ak meledek Aryan dengan berkata kalau ia juga ingin merasakan kelembutan dari Ponta. Lalu beberapa hari pun berselang, Ak dan Aryan telah sampai di desa elf Lalatoya. Setelah sampai di Lalatoya, Aryan pun masuk dulu untuk meminta izin tetua terlebih dahulu. Sementara Ak disuruh untuk menunggu di luar sebentar. Ak pun menunggu dengan sabar sambil bermain bersama Ponta. Tak terasa ternyata sudah sore hari saja. Aryan pun kembali dan memberitahu kalau ia sudah dapat izin untuk membolehkan Ak masuk ke dalam desa. Saat masuk ke dalam desa, Ak begitu takjub dengan keadaan desa. Ak dan Aryan langsung menuju ke tempat tetua. Ak disambut oleh tetua desa yang bernama Dilan Tak Lalatoya dan istrinya yang bernama Glenis. Ak pun memperkenalkan dirinya, namun Ak baru sadar kalau tetua desa dan istrinya adalah orang tua dari Aryan. Kemudian mereka masuk dan membahas soal kejadian penyerangan di Diento. Tetua sudah paham dengan apa yang terjadi, jadi dia akan menjelaskan ini semua saat rapat tetua nanti. Setelah pembicaraan selesai, ibunya Aryan pun menyajikan makan malam. Ak awalnya agak takut untuk makan karena takut akan dikira monster kalau helmnya dibuka. Tapi untungnya Aryan sudah menjelaskan keadaan Ak kepada kedua orang tuanya, jadi tak ada yang perlu ditakutkan lagi. Keesokan harinya, Aryan dan ayahnya akan mendatangi rapat para tetua di kota Maple. Terlihat para tetua sudah berkumpul untuk mendengarkan laporan dari tetua Dilan. Tetua dari semua elf juga datang. Ia bernama Brehan Bayon Evelyn Maple. Cerita beralih dulu ke Ak dan Glenis yang sedang berkeliling desa. Saat tengah berjalan-jalan, Ak bertemu dengan anak-anak elf yang dia selamatkan di episode sebelumnya. Namun tiba-tiba saja Glenis mengajak Ak untuk berlatih tanding sebentar. Sebelum itu cerita beralih lagi ke rapat para tetua elf. Terlihat ada beberapa tetua yang sedikit kecewa karena Aryan menyerang istana kerajaan manusia. Tapi ada juga yang mendukung karena manusia telah melanggar perjanjian yang sudah berusia 400 tahun. Akan tetapi ketua Brea menengahi masalah ini dengan menegaskan kalau misi penyelamatan para elf tetap berlanjut sambil mengawasi reaksi dari kerajaan Roden. Aryan dan ayahnya pun pulang dari rapat tetua. Aryan terlihat agak sedih karena sudah berlebihan dalam bertindak. Ayah Aryan bisa mengerti kenapa anaknya bertindak begitu. Jadi ia menyuruhnya untuk tidak usah khawatir dan terus melanjutkan penyidikan. Ayah Aryan juga memberitahu kalau kakaknya Aryan yang bernama Evin akan menikah tahun depan. Aryan sangat syok karena kakaknya yang seorang maniak pertempuran dan pernah bilang tidak akan pernah menikah, malah akan menikah tahun depan. Tak lama kemudian, Evin datang dan langsung memeluk Aryan. Terlihat mereka berdua begitu akrab sebagai seorang saudara.
Even memuji Aryan yang telah berhasil menyelamatkan para elf yang diculik. Namun Aryan masih merasa belum seberapa jika dibandingkan oleh kakaknya. Lalu Aryan juga mempertanyakan soal kakaknya yang mau menikah, apa itu benar? Even menjawab kalau itu benar. Aryan agak penasaran siapa calon kakaknya ini. Even hanya menjelaskan kalau orangnya serius, tulus, dan agak aneh. Lalu Even bertanya apakah ada pria yang menarik perhatian Aryan. Even bisa menebak dari reaksi Aryan kalau saat ini ada pria yang menarik perhatiannya. Cerita beralih ke Ark yang sedang berlatih tanding dengan Glennis. Ark bisa kalah hanya dengan beberapa gerakan saja. Karena melihat Glennis yang begitu kuat dalam ilmu berpedang, Ark berniat belajar dari Glennis supaya ia bisa bertambah kuat. Namun tetap saja, Ark masih terus berusaha melawan Glennis dengan berbagai cara. Tapi tetap saja Glennis masih terlalu cepat jika dibandingkan dengan serangan Ark. Tak terasa hari sudah sore, Glennis pun menghentikan latih tanding kali ini karena harus menyiapkan makan malam. Lalu Glennis mengajak Ark untuk pulang dan makan malam. Di sini Ark sadar kalau ada orang yang lebih kuat dari dirinya. Setelah sampai di rumah, Ark pun mandi bareng sama Glennis. Maksudnya sama Ponta. Terlihat tengkorak sedang berendam dengan begitu nikmatnya. Saat Ark sedang mandi, ternyata Aryan juga pengen mandi juga. Waduh, kesempatan besar nih Ark. Aryan pun masuk tanpa bertanya dulu apa ada orang di dalam. Terlihat tubuh indah mulus dari seorang elf cantik. Dambaan semua laki-laki nih mah. Gas Ark. Meski tak punya bola mata, Ark melihat dengan jelas tubuh dari Aryan yang sangat mulus dan indah. Sayangnya terhalang oleh sensor-sensor dewa yang sering ada di anime. Tanpa basa-basi, Aryan langsung. Setelah kejadian barusan, Ark dan Aryan jadi agak canggung. Lalu Tetua Dylan datang dan membicarakan soal rencana ke depannya. Ark secara resmi diminta oleh Tetua Dylan untuk membantu Aryan menyelidiki soal penculikan para elf. Tapi karena Tetua Dylan tak bisa membayar Ark pakai uang, jadi ia akan memberikan informasi saja. Informasi ini mungkin bisa mematahkan kutukan Ark. Tetua Dylan memberitahu kalau ada tempat yang bernama Lord Clown yang bisa mematahkan segala kutukan. Lord Clown adalah tempat yang ditinggali oleh naga terbesar di dunia ini, yaitu Dragon Lord. Ark pun setuju dengan kesepakatan ini dan ia akan bekerja keras untuk memenuhi harapan para tetua. Setelah selesai makan malam, Ark sedang rebahan dengan santuy sambil berpikir apakah keadaan tubuhnya ini benar-benar sebuah kutukan. Kalau benar ini kutukan, Ark kan tinggal menggunakan sihir anti-curse miliknya. Karena penasaran, Ark pun mencobanya dan terlihat kalau tangan Ark berubah jadi tangan manusia. Ark pun terkejut dengan hal ini. Wow, ternyata Ark benar punya tubuh manusia. Sampai di sini dulu alur cerita anime Gaikousu sama Tadaima Isekai Ode Kakichu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jika kalian suka silahkan klik tombol like-nya. Dan kalau video ini cukup menghibur, boleh dibantu untuk di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di alur cerita anime selanjutnya. Salam Wibu Aku.